Malam itu semua warga mengusirku dari desa suamiku. Dengan hati yang membatu mereka tega memperlakukanku yang tengah hamil 9 bulan ini. Hanya karena aku hamil tanpa suami, mereka mengira aku telah berzina. Padahal suamiku pergi ke kota untuk mencari rezeki yang sudah hampir 1 tahun ini tidak kembali. Aku terpaksa harus berjalan kaki dalam kondisi hamil. Suasana petang berada di tengah-tengah jalanan sepi serta derayan hujan, tak ada satupun orang yang iba melihatku. Di tengah perjalanan aku bertemu dengan seorang nenek tua. Dia memberi rahuku untuk pergi ke sebuah desa di sebelah kanan yang bisa menolongku dan calon bayiku. Aku pun mengikuti arahan si nenek itu. Hingga aku melihat sinar obor dari sebuah desa yang tak jauh dari arahku berada. Tetapi jujur aku baru tahu kalau di daerah ini ada desa yang berada di tengah-tengah hutan seperti ini. Setiba di sana aku mencari satu rumah yang masih terbuka. Sayangnya meski baru menjelang isya, desa ini sudah sangat senyap dan tak ada satu orang pun berada di luar. Akhirnya aku memberanikan diri untuk mengunjungi satu rumah yang obornya masih menyala di dalam rumah. Setelah pintu terbuka, terlihat sepasang kakek dan nenek yang matanya sama-sama tertutup sebelah. Ia berdiri dengan tatapan yang sangat terkejut melihatku. Lantas ia mengizinkanku untuk tinggal di tempatnya. Akan tetapi aku diharuskan pergi dari desa ini ketika mendapatkan tempat tinggal di luar desa ini. Ketika akan beristirahat di dalam kamar, terdengar suara obrolan dari warga desa ini. Pikirku, apa yang dilakukan warga desa ini di tengah malam begini? Lantas aku tak ambil pusing dan kembali memejamkan mataku, sebab sepertinya ada yang mengawasiku dari luar sana. Di pagi harinya aku pergi ke bilik kamar mandi yang kebetulan agak jauh sebab berada di bawah. Sesampai di sana aku lantas mandi di bilik itu dengan air yang begitu segar. Ketika selesai mandi, tak sengaja aku melihat wanita muda nan cantik berdiri tepat di jalan naik ke atas. Ia mengatakan jika bayi yang kukandung itu anaknya tampan. Lantas ia ingin meraih perutku. Aku bergegas untuk mundur ke belakang sebelum tangannya menggapai perutku. Tetapi saat itu aku justru terpeleset hingga terjatuh ke tanah. Pinggangku terasa nyeri membuat bulu kuduku meremang. Anehnya wanita itu terus tertawa tanpa mengatakan apa-apa. Dengan menahan rasa sakit yang luar biasa, aku merangkak naik ke atas. Mataku membelalak ketika melewati wanita itu dan melihat bagian belakang tubuhnya mengeluarkan cairan kental berwarna merah pekat. Tiba-tiba perutku merasa sakit seperti ada sesuatu yang akan segera keluar. Sosok wanita yang memiliki punggung berlubang itu melayang dengan tatapan mengerikan ke arah bayiku. Akan tetapi dari arah belakangku sebuah bungkusan kain hitam melayang ke arah sosok itu dan membuat sosok itu menjerit dan meninggalkanku. Ternyata terlihat nenek yang telah menyelamatkanku. Nenek berkata jika itu adalah sosok kuntilanak pemakan janin. Lantas nenek menuntunku kembali ke rumah dan mengingatkanku untuk hati-hati sebab tak lama lagi calon bayiku akan lahir. Yuk baca kelanjutan kisahnya dengan cara download langsung visual novel ya. Dengan judul Melahirkan di Desa Terlarang.